Selamat bertemu kembali para siswa matematika untuk SMA, MA, SMK, MK kelas 12. Kita akan meneruskan video kita dengan aturan pencacahan tapi part 2 ya, tentang permutasi. Nanti dikombinasi mungkin di part 3 ya, dan part 4 mungkin latihan soal-soal masuk perguruan tinggi dan soal UN. Jadi ada 4 part ini. Nah, bagi yang belum menyaksikan part 1, saksikan part 1, karena part 1 ini adalah dasar. Di situ diajarkan terutama untuk aturan perkalian, yang kadang-kadang tetap kita gunakan untuk digabung dengan aturan permutasi. Jadi kalau Anda tidak tahu aturan perkalian, nanti Anda akan dapat soal aturan yang menggabungkan antara aturan perkalian dan aturan permutasi, sehingga Anda mungkin sulit untuk memecahkan soal. Dan perlu saya ingatkan, bab aturan pencacahan dan peluang ini termasuk materi yang sukar dimengerti oleh siswa. Jadi kalau khususnya bagi siswa yang ingin lompat-lompat, ya kecuali IQ Anda tinggi mungkin nggak ada masalah, Anda bisa loncat-loncat dan bisa memahaminya dengan baik. Tapi kalau Anda seperti saya yang perlu belajar keras supaya bisa memahaminya, lebih baik kita tidak usah lompat-lompat, tapi belajar step by step. Oke, kita seperti biasa, acuannya adalah buku ini, Matematika untuk SMA Jilid 3 ya, penerbit Grafindo. Ini sangat bagus buku ini untuk Anda bisa memahami matematik dengan baik, matematika wajib ya. Hanya ada 2 bab di semester 2 ini, bab 3 aturan pencacahan dan bab 4 peluang. Aturan pencacahan ini akan selesai minggu depan, mungkin sampai hari Selasa. Kemudian minggu depannya lagi kita bisa masuk ke peluang ya. Sehingga dari bulan Februari ini matematika wajib semester 2 juga udah selesai. Oke, kita teruskan ke permutasi dan kombinasi. Sebelumnya kita pelajari dulu apa itu notasi faktorial ya. Dari dalam part 1 kita telah menemukan banyak cara 4 siswa membentuk antrian memanjang yang berbeda adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau kalau kita balik, itu 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, perkalian berurutan bilangan asli mulai dari 1 ya, sampai dengan angka tertentu. Di sini angka 4 ditulis 4 faktorial. Dibaca 4 faktorial. Jadi 4 faktorial ini. Notasi ini artinya 4 faktorial. Ya. Jadi 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau kalau kita mulai dari 1, 1 kali 2 kali 3 kali 4. Berurutan ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan notasi dan definisi faktorial. Ya. Hasil perkalian semua bilangan positif atau bilangan asli ya. Secara berurutan dari 1, ini sebetulnya bukan bilangan positif, bilangan bulat positif ya. Karena harus bulat bilangannya. Atau bilangan asli. Secara berurutan dari 1 sampai dengan n, disebut n faktorial. Dan diberi notasi seperti ini, artinya seperti ini ya. Sifat n faktorial itu adalah n kali n-1 faktorial. 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial, hasilnya sama dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, kita sekarang ke soal pertama, diambil dari Matematika Wajib 12 Marten. Hitunglah misalnya 5 faktorial tambah 3 faktorial. Nah, kita hitung sendiri-sendiri kan. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begini ya. Ditambah 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Ini kalau Anda hitung sama dengan, kalau mau cepat, ya sebetulnya ini bisa dikeluarkan kan gitu. Ya kalau matematik itu gitu. 3 kali 2 kali 1 dikeluarkan. Maka ini hasilnya 5 kali 4, 20. Ditambah ini sisa 1. Nah begini. 3 kali 2 itu 6. 6 kali 21, maka ini hasilnya 126. Begini kalau secara matematik ya. Yang B, 4 faktorial kali 6 faktorial ya. Ini hasilnya sih biasa aja kalau ini kan. 4 kali 3 kali 2 kali 1.
dikali 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, masing-masing dikalikan. Ya, kalau Anda hitung ini, maka hasilnya adalah 17.280. Kemudian yang C, 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Nah, kalau ini kan pembagian, bisa disederhanakan kalau sama ya. Jadi ini kita turunkan sampai 6 faktorial, supaya bisa dicoret dengan yang bawah. Jadi ini adalah 8 kali 7 kali 6 faktorial. Dibagi 6 faktorial. Maka ini bisa disederhanakan, jadi hasilnya 56. D, 11 faktorial dibagi 9 faktorial tambah 8 faktorial. Nah, ini kita turunkan di bagian bawah ini kan ini 9 kali 8 faktorial kan? Ditambah 8 faktorial. Ya, sehingga ini bisa dikeluarkan 8 faktorial ini. Kalau kita keluarkan 8 faktorial ini kan sisa 9, ini sisa 1. Nah, sehingga ini hasilnya adalah ini 11 faktorial kita turunkan ya, pembilangnya sekarang. Kita turunkan sampai 8 faktorial. Jadi 11 kali 10 masih terus kali 9 kali 8 faktorial. Nah, begini. Ini jadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Hingga 8 faktorialnya bisa dicoret. Nah, ini 9 tambah 1 ini 10. 10-nya bisa dicoret lagi. Jadi 11 kali 9, 99. Ya, beginilah cara menghitung notasi faktorial. Kemudian satu soal lagi tentang notasi faktorial ya. Jadi diambil dari buku Matematika Wajib 12 Martin Grafindo. Nyatakan dalam notasi faktorial bilangan perkalian biasa. Nah, tentu kalau notasi faktorial harus sampai kali 1. Maka ini berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 harus kita kalikan dengan 3 kali 2 kali 1 karena dia harus sampai dengan 1. Cuma kalau pembilang dikalikan ini, maka penyebut juga harus dikalikan dengan itu kan. Ya, harus dikalikan juga dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, yang ini tuh 7 faktorial. Karena dari 7 sampai 1. Yang ini 3 faktorial. Ya, jadi begini. Yang B, sama saja ya, cuman ini dinyatakan dalam variabel n ya. Ya. Maka ini harus terus sampai 1 kan? N kali N-1 kali N-2 ya dikalikan N-3 faktorial ya. Dibagi N-3 faktorial. Maka ini akan menjadi N faktorial. Karena N-3, N-2, N-1 kan sifat tadi ya. Jadi ini akan sama dengan N faktorial dibagi N kurang 3 faktorial. Sekarang kita masuk ke permutasi. Ya. Jadi Anda sudah belajar tentang aturan perkalian ya. Dan di situ juga ada salah satu diagram pohon untuk mendaftar anggota-anggota dari yang kita perlukan. Nah, untuk menemukan rumus permutasi ini, kita melakukan kegiatan, ya. Dalam kegiatan Discovery 33 di halaman 121 buku ini, ya. Kita diharapkan dapat menemukan rumus permutasi dengan menggunakan semua elemen yang diberikan. Jadi Anda akan diberikan n elemen, Anda diminta menghitung permutasi dari n kalau semua elemen itu digunakan, ya. Nah, diawali dengan kegiatan Anda disuruh menyusun bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda. Ya, misalnya angka 1, 2, 3. Dan angka itu tidak boleh diulang. Ya. Nah, maka Anda caranya pakai diagram pohon kan? Kalau Anda ambil angka pertama 1, maka angka kedua hanya tinggal 2 dan 3. Kalau angka kedua 2, maka angka ketiga tinggal 3. Di sini tinggal 2. Maka untuk ini Anda dapat bilangan 1, 2, 3, yang kalau dibaca 123, kalau ini 132. Dan perhatikan, 123 tidak sama dengan 132. Walaupun tiap unsurnya sama, 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3. Nah, kalau urutan itu dipentingkan, maka itulah ciri permutasi.
Jadi ciri permutasi urutannya berbeda, hasilnya harus berbeda. Nanti Anda akan pelajari kombinasi. Kalau kombinasi lain lagi. 1, 2, 3 dianggap sama dengan 3, 2, 1. Misalnya Anda mencampur cat merah kuning dengan kuning merah, itu sama. Nah, kalau itu adalah kombinasi. Akan kita pelajari pada part 3. Nah, untuk 1 kita dapat ada 2 bilangan. Kalau kita ambil bilangan pertama ini 2, maka Anda akan dapat ini angka keduanya 13, angka ketiganya 31, dan Anda akan dapat juga 2. Dan seterusnya. Kalau Anda ambil angka pertamanya 3, Anda juga akan dapat 2. Sehingga banyak bilangan yang Anda dapatkan ada 6. Nah, di sini dikatakan Anda disediakan 3 angka, Anda ambil ketiga angka itu untuk menyusun bilangan, disebut permutasi 3-3. Jadi disediakan 3 angka, dia ambil 3 angka untuk menyusun bilangan. Dan didapatkan hasilnya 6. Ya, 6. Nah, kemudian kegiatan berikutnya Anda disuruh menyusun dari 4 angka berbeda. Supaya kita bisa menyimpulkan minimal dari 2. Walaupun kurang ya, harusnya 3. Tapi kita akan coba hanya 2 saja. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 angka. Kalau Anda ambil angka pertama 1, maka angka keduanya tinggal 2, 3, 4. Angka keduanya 2, tinggal angkanya 3, 4. Kemudian terakhir ini 4. Didapatlah angka 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3. Dan untuk angka 1, Anda akan dapat 6 bilangan. Ya, dengan diagram pohon ini. Angka 2, tentu Anda akan dapat juga 6 bilangan. Angka 3, tentu akan Anda dapat 6 bilangan. Angka 4, Anda akan dapat juga 6 bilangan. Dan kalau ini ditotal, hasilnya 24. Nah, jadi artinya permutasi dari 4 elemen, diambil 4 elemen, untuk menyusun bilangan, didapat 24. Ya. Nah, sekarang kita simpulkan untuk mendapatkan rumusnya yang berkaitan dengan notasi faktorial. Permutasi 3-3 itu 6. Nah, kita duga kan, dari faktorial tadi, 6 itu adalah 3 kali 2 kali 1. Atau ditulis 3 faktorial. Nah, apakah P44 itu 4 faktorial? Kita lihat hasilnya 24. Dan 24 ini tepat. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dugaan kita tepat. Kalau P33 3 faktorial, P44 4 faktorial, P55 5 faktorial. Jadi secara umum, permutasi dari n elemen digunakan semua n elemen, itu akan sama dengan n faktorial. Apa artinya n faktorial? N kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai 1. Ya, jadi kita udah dapat rumusnya dengan melakukan kegiatan. Itulah keunggulan buku ini. Jadi guru bisa meminta siswanya untuk melakukan kegiatan, kemudian menemukan rumusnya sendiri, sehingga tidak menghafal. Karena apa? Karena kalau Anda menghafal, maka Anda melewati langkah ini, ya. Anda melewati langkah ini, di mana di sini itu akan ada positioning Anda untuk menghafal konsep dari permutasi dan bagaimana membentuk bilangan-bilangan itu. Oke, baru setelah kita paham, baru kita ke rumus soal untuk mengaplikasikan rumus permutasi PNN n faktorial. Tentukan banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat Anda peroleh dari kata smart. Itu yang A, ya. Nah, kata smart ini terdiri atas 5 huruf berbeda, yaitu S, M, A, R, T. Ya. Jadi, dan perhatikan, kata smart tidak sama dengan kata sum, R, T, walaupun elemen-elemennya sama. Nah, inilah ciri permutasi. Nah, karena disediakan 5 huruf dan diambil juga 5 huruf, maka tentu banyak susunan huruf, ya. Tentu banyak susunan huruf sesuai dengan rumus tadi. Pasti P55, ya, sama dengan 5 faktorial, ya, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan ini kalau Anda kalikan akan Anda dapat 120. Jadi ada 120 susunan huruf yang bisa dibentuk dari kata smart. Yang B, dalam berapa cara 8 buku pelajaran berbeda dapat Anda susun pada lemari buku Anda? Ya, misalnya Anda punya buku A, B, C, D, E, F, G, H. Bagaimana menyusunnya? Apakah seperti ini? Ataukah seperti ini? A, tapi C dulu baru B dan seterusnya.
Ya, ini urutan dipentingkan sehingga ini adalah ciri permutasi. Dan di sini permutasinya disediakan 8 buku dan ke-8 buku itu disusun, digunakan. Jadi pasti banyaknya P88, 8 faktorial ya. Ya, 8 faktorial itu tentu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, yang kalau Anda hitung ini adalah 40.320. Nah, begini. Berikutnya Anda akan, tadi kan dari n elemen kita gunakan n. Sekarang dari n elemen yang kita gunakan kurang dari n, kita sebut R. Jadi kita diberi n elemen, tapi yang kita gunakan hanya R elemen, di mana R lebih kecil n. Nah, itu kita kasih notasi permutasi n diambil R. Ya, kita akan menemukan rumus ini. Tentu tidak sama dengan PNN. Nah, itulah dia lakukanlah kegiatan Discovery 34. Anda diharapkan dapat menemukan rumus permutasi dengan menggunakan sebagian elemen yang diberikan. Kegiatan Discovery 34, halaman 122 sampai 123 buku MK tadi ya, buku yang ini. Pertama Anda diminta daftar semua bilangan 2 angka saja. Berbeda, disediakan 3 angka. Nah, kita akan pakai diagram pohon, dan diagram pohon sudah diajarkan di part 1. Ya, misalnya angka pertama 1, maka angka kedua bisa Anda pilih 2 atau 3. Kalau Anda pilih 2 jadi 1, 2. Kalau Anda pilih 3, 1, 3. Kemudian kalau angka pertama 2, maka angka kedua tinggal 1, 3. 1 itu 21, 3, 2, 3. Kalau 3, hampir sama ya, 2, 2. 2, 2, 2, 6 cara. Dan bilangan 1, 2 tidak sama dengan 2, 1. Ini adalah ciri permutasi. Cuman bedanya sekarang permutasi sebagian. Karena dari 3 angka hanya digunakan 2 angka. Disebut permutasi 32 sama dengan 6. Ya. Oke, nanti kita tarik kesimpulan ya. Kita perlu satu lagi. Satu lagi tentu kita daftar semua bilangan 3 angka. Berbeda dari 5 angka berbeda ya. Jadi Anda disediakan 5 angka berbeda. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Anda hanya pakai 3 angka. Misalnya angka pertama 1, maka angka kedua 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5. Ya. Oh, bilangan 2 angka, sorry. Sama dengan tadi bilangan 2 angka, bukan 3 angka. Bilangan 2 angka ya. Jadi bilangannya apa ini? 1, 2, ini 1, 3, ini 1, 4, ini 1, 5. Jadi ada 4 bilangan ya. Yang angka depannya 1. Kalau Anda ambil angka depannya 2, berarti angka keduanya 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Ini 21, ini 23, ini 24, ini 25. Juga ada 4 bilangan. Dengan cara yang sama, tentu kalau kita ambil angka depannya 3 juga akan ada 4 bilangan. Angka depannya 4 pasti 4 bilangan. Angka depannya 5 kita akan jumpai juga 4 bilangan. Sehingga kalau kita total 20 bilangan. Ya, atau 20 cara. Jadi permutasi dari 5 elemen diambil 2, itu adalah 20. Nah, sekarang kita merumuskan dengan cara prediksi. Permutasi 32 sama dengan 6. Jelas 6 ini harus kita kaitkan dengan 3 dan 2. Kalau 3 faktorial kita hitung 6. Ya. Kalau 2 faktorial kita hitung 2. Kalau kita kalikan jadi 12. Kalau kita bagi jadi 3. 6 bagi 2, 3. Berarti nggak klop. Tapi kalau 3 saya kurangi 2 faktorial, dia akan jadi 1 faktorial. Dan 1 faktorial adalah 1. Sehingga saya mungkin menduga 6 ini bisa saya 6 dibagi 1. 6 itu 3 faktorial, 1 ini adalah 3 kurang 2 faktorial. Nah, dengan harapan nanti P52, 5 faktorial, 5 kurang 2. Itu kan harapan saya. Nah, sekarang, apakah dugaan saya benar? Maka saya lihat, cek. P52 itu, kalau sesuai dengan ini, dia akan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial. Jadi 5 faktorial bagi 3 faktorial. Dan ini kalau saya hitung, 5 faktorial turun sampai 3 faktorial. Supaya bisa dicoret ya. Jadi ini 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial. Dicoret. Nah, hasilnya 20. Pas. Dari kegiatan diperoleh P52 20. Ya. Maka dugaan saya tepat. Sehingga akhirnya saya bisa simpulkan bahwa
permutasi dari n elemen diambil r elemen, r-nya lebih kecil dari n, atau sama dengan juga nggak ada masalah, sama dengan n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Nah, setelah kita paham ini, di situ ada lagi aktivitas ya yang menanyakan berapa banyak kata sandi, ya mungkin tugas ya, berapa banyak kata sandi yang terdiri dari 4 huruf berbeda, diambil dari 7 huruf berbeda yang disediakan. Itu kan ya. Nah, sebelumnya Anda bisa menyelesaikan masalah kata sandi ini dengan cara pengisian tempat. Ya, cara pengisian tempat. Filling slots pada part 1 yang berkaitan dengan aturan perkalian. Nah, sekarang kita akan kerjakan dengan cara permutasi. Silahkan Anda kerjakan dengan cara aturan perkalian dengan pengisian tempat. Nanti bandingkan dengan menggunakan cara permutasi sebagian. Mana yang lebih cepat ya dan lebih simpel. Nah, dari 7 huruf berbeda, jadi n-nya sama dengan 7, digunakan 4 huruf berbeda untuk membentuk suatu kata sandi. Berarti apa? Banyak kata sandi yang dapat dibuat adalah permutasi dari 7 elemen diambil 4 elemen. Nah, ini Anda sudah tahu rumusnya apa? 7 faktorial dibagi 7 kurang 4. Ya, faktorial. Sehingga hasilnya adalah 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Maka tentu karena ini Anda turunkan sampai 3 faktorial, supaya 3 faktorial bisa dicoret. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial. Maka ini bisa dicoret. Ya, ya ini kalau Anda hitung ini 20 kali 42 ya. 20 kali 42. Oke, nggak ada masalah ini kan Anda 7 kali 6, 42. 5 kali 4, 20. Jadi 840. Oke. Nah, sekarang kita buat soal nomor 4. Ya. Diambil dari Matematika Wajib 12 Martin Grafindo. Yang pertama, buktikan permutasi dari n plus 1,3 sama dengan n pangkat 3 kurang n. Jadi ini hanya supaya Anda mahir dengan rumus permutasi. Ingat, permutasi dari n, r itu adalah n faktorial per n min r faktorial. Ya. Dengan demikian, kita akan buktikan yang kiri ya. P dari n plus 1. Jadi n plus 1-nya sebagai n. 3-nya sebagai r. Kan gitu ya. PNR. Jadi hasilnya n faktorial. Jadi n plus 1 faktorial. Kan gitu kan ya. Dibagi n plus 1 kurang 3 ya. N plus 1 kurang 3 faktorial. Ya. Sama dengan, ini tetap n plus 1 faktorial. Yang ini kalau kita hitung kan n-2 ya. Ini kalau kita hitung n-2 faktorial. Ya. n-2 faktorial. Oke. Kemudian kita jalankan ini. Sehingga sampai dengan n-2. Kita kurangi satu-satu ya. Jadi ini n plus 1. Kalau kita kurangi 1 jadi n. Ya, n plus 1 kurang 1. Masih belum ya, sampai n-2. Kita kurangi lagi 1, n-1. Nah, kalau kita kurangi 1 lagi baru n-2. Ya, per n-2 faktorial. Dengan demikian n-2 faktorial bisa dicoret. Kemudian saya tinggal kalikan kan? Ya. N plus 1 kali n itu adalah ya n kali n kuadrat. Kan gitu ya. 1 plus n. Oh, kurang bagus ini ya. Sebetulnya lebih bagus kalau kita pakai bentuk simetris. Ini n plus 1 kali n-1 kita udah tahu rumusnya. Jadi lebih n plus 1 kali n-1. Nah, ini lebih bagus. Karena ini kita tahu rumusnya. Ya, bentuk kawan kan itu? Ini hasilnya n kuadrat min 1. Bentuk kawan. Nah, ini lebih sederhana kan, lebih cepat. Kita kan harus pintar matematik. N kali n kuadrat, n pangkat 3. Sesuai. Ya, ini n pangkat 3, sorry.
N kurang 1 min N. Nah, terbukti kan? Ya, terbukti. Oke, yang B, tentukan N sehingga Pn, 2 sama dengan 56. Nah, ini Pn, R kan? N-nya N, R-nya 2. Adalah N faktorial, nah, dibagi N kurang R, N kurang 2. Faktorial. Ini sama dengan 56. Dari sini kita mau dapat N-nya berapa? Kan begitu. Nah, ini adalah bilangan pecahan. Ini kita turunkan sampai N-2 supaya bisa disederhanakan. N. Kita kurangi 1, N kurang 1. Masih belum ya. Tapi kalau kita kurangi lagi 1, N kurang 2 ini. Nah, ini sifat faktorial kan gitu. Ini N-2 faktorial. Sama dengan 56. Maka ini bisa dihilangkan. Nah, ini N kali N-1 sama dengan 56. Nggak usah pakai persamaan kuadrat ya. Pakai cara coba-coba aja. Karena ini bilangan asli. Coba-coba aja. 56 itu apa? 8 kali 7. Ya, 8 kali 7 itu sama dengan 56. Jadi N-nya sama dengan 8. Ya, jadi N-nya sama dengan 8. N harus positif ya. Karena ini bulat positif ya. N harus bulat positif. Jadi kalau Anda nanti pakai persamaan kuadrat, bisa aja ketemu nanti N bulat negatif dan N bulat positif. Maka yang diambil adalah N yang bulat positif. Kalau dengan cara coba-coba langsung ketemu. Sering dalam soal, khususnya soal tes, baik UN maupun UTBK, SBMPTN, Anda akan sering diberi soal permutasi dengan pembatasan. Jadi permutasinya itu dibatasi gitu. Tidak seluruhnya yang dikehendaki. Ya, nah, menyelesaikannya adalah Anda menghadapi masalah pembatasan terhadap pilihan penyusunan dari elemen-elemen yang disediakan. Maka selesaikanlah pembatasannya dulu. Jadi selesaikan dengan pembatasannya. Biasanya kita pakai bantuan diagram kotak. Ya, seperti pada part 1 untuk melihat sketsa pemasalah. Setelah Anda selesaikan pembatasannya, barulah digunakan kaidah pencacahan. Tentu di sini kaidah pencacahan yang digunakan adalah permutasi. Ya. Karena judulnya permutasi. Oke. Kegiatan 35, halaman 124, 125. Itu Anda diminta menyusun bilangan yang terdiri atas 5 angka. Ya. Jadi bilangannya 5 angka ya. Jadi harus Anda sediakan 5 kotak. Ya. 5 angka Anda harus sediakan 5 kotak. Ya, Anda harus sediakan 5 kotak. Oh, ini sudah ya. Anda harus sediakan 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini akan diisi oleh 5 angka kan? Dan akan diisi oleh 8 angka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini. Tanpa ada angka yang diulang. Kemudian untuk pertanyaan A, nah ini pembatasannya. Lebih kecil dari 5.000. Ya. Bilangannya lebih kecil dari 5.000. Inilah pembatasannya. Ya, karena bilangan 5 angka bisa aja lebih besar 50.000. Tapi kita dibatasi yang lebih kecil 50.000. Dan batasan ini ada pada kotak pertama. Ya, angka berapa ya? Kalau kita isi angka 2, oke, sekitar 20 ribuan, betul. Angka 3, 30 ribuan, betul. Angka 4, 40 ribuan, betul, lebih kecil dari 50.000. Tapi kalau kita isi angka 5, sementara di sini tidak ada angka 0, maka pasti salah. Jadi di sini kita hanya bisa ngisi angka 2, angka 3, atau angka 4. Ada 3 pilihan. Nah, ini yang kita sebut menyelesaikan permasalahan. Jadi untuk di sini tuh hanya ada 3 pilihan. Bisa 2, 3, 4. Ya, 3 pilihan. Nah, ya 3 pilihan. Nah, terus di sini masih ada 4 kotak kan? 4 kotak. Angka yang tersedia kan hanya 1 yang diambil. Misalnya kalau Anda ambil angka 2 ya. Misalnya angka 2 yang Anda ambil di sini. Ya, ada angka 2. Maka angka 2 ketika Anda pindah di kotak ini angka 2 sudah nggak ada. Nah, di kotak ini sekarang tinggal sisa angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi di kotak ini sisa 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Jadi ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 elemen. Nah, tapi yang diambil hanya 4. Karena kotak yang diisi tinggal 4. Yang diambil hanya 4 elemen. Karena kotaknya ada 4 kan? Nah, dan angkanya kalau 3, 4, 5, 6 misalnya, itu tidak sama dengan kalau kita balik 4, 3, 5, 6. Ini adalah ciri dari permutasi. Karena nanti harus kita bedakan dengan kombinasi. Dengan demikian, banyaknya yang bisa kita masukkan di sini itu adalah permutasi dari 7 diambil 4. Nah, dengan demikian, maka banyak banyak bilangan ya. Maka banyak bilangan yang bisa kita peroleh adalah aturan perkalian. Di sini ada 3 kemungkinan, yaitu angka 2 atau 3 atau 4. Di sini ada permutasi 7,4. Ini kan aturan perkalian. Kalau Anda nggak belajar aturan perkalian kan, jadi nggak bisa buat soal ini. Ya. Oke, kalau sudah begini gampang ya. Permutasi 74 adalah 7 faktorial, 7 dikurangi 4 faktorial. Jadi sama dengan 3 kali, ya ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 7 kurang 4 faktorial, 3 faktorial. Maka ini bisa coret. Nah, begini ya. Tinggal Anda kalikan itu ya. Kalau Anda kalikan itu hasilnya adalah 2520. Ada. Jadi ada 2520 bilangan bisa Anda bentuk. Yang lebih kecil dari 50.000. Dari 8 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 angka diambil 5 angka, tapi angka bilangan itu tidak boleh lebih besar dari 50.000 atau sama dengan hasilnya 2520. Oke, yang ke B bilangan ganjil, pembatasannya bilangan ganjil ya. Yang B itu pembatasannya bilangan ganjil. Seperti tadi, kita harus selesaikan dulu masalahnya dengan kotak. Ya. Ini bilangan ganjil kan ya? Bilangan ganjil. Bilangan ganjil aja. Bilangan ganjil itu apa? Bilangan yang angka terakhirnya ganjil kan? Bilangan ganjil itu bilangan yang angka terakhirnya ganjil. Ya, angka terakhirnya ganjil. Ya, jadi kalau Anda sediakan 5 kotak, ya, angka terakhir ini harus ganjil. Nah, tadinya kan ada angka berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Yang ganjil itu adalah 3, atau 5, atau 7, atau 9. Jadi ada 4 cara ya. Ada 4 cara. Ya, kotak terakhir itu diisi dengan 4 cara. Ya, salah satu angka diambil. Misalnya Anda ambil angka 3. Berarti di sini masih ada 579 kan? Jadi di sini masih ada 579. Ya, jadi hanya angka 3 aja. Ya, hanya angka 3 aja yang diambil. Ya, di kotak 1 ini hanya angka 3 yang diambil. Set, berarti ada angka berapa angka lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada 7 angka. Ya, 7 angka. Diambil berapa angka untuk ngisi 4 kotak itu? Diambil 4 angka. Ya, jadi banyak bilangan sama dengan permutasi 7 diambil 4 dikalikan aturan perkalian. Ini 4 dikalikan 4 ya. Jadi seperti tadi. Jadi permutasi 74 tadi sudah. Permutasi 74 ini ya. Ini 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ini tuh 7 kali 6 kali 5 kali 4. Sudah tadi ya, ini. Ya, ini sudah dicoret. Jangan diulang lagi. Kali 4. Nah, begini. Kalau Anda hitung, ini hasilnya adalah 3.360. Ya. Ya, untuk pertemuan pertama ini kita tutup di sini saja. Mudah-mudahan Anda sudah bisa mengerti tentang
permutasi kalau diambil semua elemennya, atau permutasi kalau hanya sebagian yang diambil, dan kemudian yang ketiga, permutasi sebagian diambil dan dibatasi, pembatasan. Bisa dengan bilangan ganjil tadi, atau bilangan lebih kecil dari 50.000. Nah, kita akan lanjutkan lagi nanti di part 2 dengan satu contoh lagi tentang permutasi pembatasan, supaya Anda memahami dengan baik. Tetapi karena waktu, kita akan buat di part 3. Nanti sekalian kita akan pelajari dengan aturan permutasi. Ya, jadi terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama, dan juga sekalian mendukung tim kami agar tetap bersemangat menyediakan banyak pembelajaran yang tuntas matematika, fisika, kimia dari kelas 10, 11, 12, sehingga Anda bisa dapat bantuan belajar di rumah dalam masa pandemi ini. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya, Martin Kanginan.